Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, selamat sore. Shalom. Ibu bapak, mengapa pada sore hari ini, saudara-saudari, banyak yang berpakaian putih? Mengapa? Kalau dalam dunia Tiongkok sana, di Chinese, berpakaian putih berarti berkabung. Jadi saudara-saudari sedang berkabung sore hari ini? Atau apa? Mengapa berpakaian putih? Mas Dinar, mengapa umat berpakaian putih? Karena Kamis Putih, betul, karena Kamis Putih. Mengingatkan kita, sebenarnya mengingatkan kita supaya kita pun bersih seperti itu. Seperti yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua kamu bersih, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudari, yang paling menarik dalam perayaan Kamis Putih adalah pembasuhan kaki. Kalau diperhatikan, terutama diperhatikan oleh imam yang sedang membasuh kaki, jenis-jenis kakinya berbeda-beda loh. Jenis kakinya itu. Ada kaki yang mulus, bapak-bapak kakinya mulus. Rupanya rajin pedicure kali, mungkin seperti itu. Jadi sebelum ikut misa ini, datang ke salon pedicure kakinya. Seperti itu. Ada juga kaki yang kasar, mungkin pekerja keras, sering jalan jauh, sehingga kakinya kasar. Ada juga, kata orang Sunda, kakinya rorombehen. Coba bayangkan, waduh eta rorombehen mah seperti apa. Ada luka-lukanya, kotor, ada yang bau juga. Bahkan ada kakinya yang benar-benar, waduh, begitu dekat langsung pasturnya pingsan. Mengapa? Bau sekali. Pakai kaos kaki nggak diganti 1 minggu, mungkin seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus membasuh kaki mereka seperti itu. Saya yakin dan percaya Yesus tidak akan memilih-milih mana yang bersih, mana yang nggak bersih. Tidak akan dipilih oleh Tuhan Yesus. Semua kaki dibasuh oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu kotor bagi Yesus. Tidak ada yang terlalu baik bagi Yesus. Tidak ada yang terlalu bau bagi Yesus. Tidak ada yang ditolak oleh kasih-Nya. Seperti yang dilakukan juga oleh Paus Fransiskus almarhum. Membasuh kaki siapapun juga, termasuk orang-orang yang sedang ada di penjara. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baru berjalan jauh, kita tahu apa yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan adalah mengistirahatkan kaki. Bayangkan zaman Tuhan Yesus dahulu. Kendaraan satu-satunya paling naik kuda atau keledai. Dan banyak orang yang tidak punya kuda atau keledai. Jadi apa yang dilakukan kalau mau mereka pergi? Kalau mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, hanya jalan kaki. Bayangkan jalan kaki dari Galilea ke Yerusalem bisa sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari, 120 sampai 150 kilometer, tergantung jalan yang mana yang mau ditempuh. Jalan yang lurus bisa potong jalan, atau jalan yang agak berliku sedikit supaya aman dari para penyamun dan perampok. Dan dalam sepanjang perjalanan itu, kalau pakai istilah sekarang di jalan tol itu ada semacam rest area. Jadi orang yang berjalan kemudian beristirahat, masuk rest area, restoran. Istilahnya restoran, beristirahat sejenak untuk makan, minum, dan yang paling sering dilakukan di tempat itu, kaki dibasuh dan dipijat. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kakinya capek, pegel, apa yang paling sering dilakukan juga? Dipijat, asik, seperti itu. Dan setelah pulih, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Dan yang melakukan itu adalah para pelayan, bukan orang-orang lain. Ketika sampai di rumah pun yang melakukan pembersihan kaki itu adalah pelayan, bukan tuan rumah. Apalagi seorang guru dan Tuhan. Tapi justru itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia berlutut, ia mengambil air, ia membasuh kaki para muridnya. Bayangkan reaksi para murid. Bayangkan kalau kita yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, ini benar serius? Gak mungkin engkau menjadi tukang cuci kaki. Pasti kita heran. Petrus pun protes. Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku. Jangan Tuhan. Karena bagi Petrus ini terbalik.
Tuhan kok mau merendahkan dirinya. Tapi Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudara-saudari, ini bagian penting. Seringkali kadang-kadang kita ingin terlihat kuat, kita ingin mandiri, ingin terlihat tegar di hadapan Tuhan. Kita merasa tidak butuh Tuhan. Padahal menjadi murid Yesus pertama-tama bukan soal apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi adalah apakah kita mengizinkan Tuhan. Apakah kita, saya dan saudara, mengizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita ini. Kita perlu belajar membiarkan diri dibasuh oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan disinilah makna Ekaristi menjadi sangat nyata. Ekaristi yang diwariskan oleh Tuhan Yesus pada Kamis Putih, pada malam perjamuan terakhir, bukan sekedar ritus. Ekaristi adalah perjumpaan. Ekaristi adalah pemulihan. Di sana, dalam Ekaristi, Tuhan membasuh kita. Jelas, bukan kaki kita yang dibasuh oleh Tuhan, tapi hati kita yang dibasuh oleh Tuhan. Luka kita yang dibasuh oleh Tuhan. Kelelahan kita, dosa-dosa kita yang dibasuh oleh Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Cukup sering ketika kita datang di dalam perayaan Ekaristi, ibu bapak, saudara-saudari, kita datang dengan hati yang lelah. Ada masalah keluarga yang belum selesai, ada beban pekerjaan yang terasa berat, mungkin juga mikir kapan bisa bayar hutang, seperti itu. Atau kita sedang berantem dengan saudara kita, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan kadang ketika kita datang dalam Ekaristi, iman terasa kering. Namun Tuhan berkata, datanglah, datanglah, dan biarkan aku memulihkan engkau. Saudara-saudari, Ekaristi adalah tempat kita berhenti sejenak, tempat kita dikuatkan kembali, seperti restoran rohani, yang jelas tidak akan membuat kita gemuk, tapi membuat kita kuat dan teguh di dalam kehidupan ini. Seringkali juga Ekaristi disebut viatikum, bekal perjalanan artinya, bekal perjalanan. Ekaristi itu bukan akhir, tapi kekuatan bagi kita semua untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, untuk melanjutkan pesiarahan hidup kita. Saudara-saudari, kisah tidak berhenti dalam pembasuhan kaki, tapi Yesus berkata, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kamu pun wajib membasuh kaki satu sama lain. Artinya jelas, yang sudah dibasuh harus membasuh. Yang sudah dipulihkan harus memulihkan. Jelas, kita tidak membasuh kaki secara harafiah. Kalau membasuh kaki secara harafiah mungkin dianggap aneh juga ya. Datang ke rumah, basuh kaki orang tua, basuh kaki anak-anak. Mungkin terasa aneh. Tetapi kita bisa melakukannya dengan cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mengampuni yang menyakiti kita. Menolong tanpa pamrih. Mendengarkan dengan sabar. Menguatkan yang lemah. Itu sudah membasuh kaki sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup Kristiani itu seperti koin dengan dua sisi. Dibasuh oleh Tuhan dan membasuh sesama. Dibasuh oleh Tuhan dan membasuh sesama. Di dalam Ekaristi kita dipulihkan oleh Tuhan dan ketika pulang nanti kita mau memulihkan sesama. Maka hari ini kita bertanya, apakah saya sudah membiarkan Tuhan memulihkan saya? Dan apakah saya menjadi berkat bagi sesama di dalam keluarga, di dalam lingkungan, juga di tengah-tengah masyarakat? Saudara-saudari, marilah kita ingat, saat pulang nanti, mudah-mudahan kita ingat,
Kamis Putih tahun 2026. Dibasuh untuk membasuh, dipulihkan untuk memulihkan, dikasihi untuk mengasihi. Dari altar, dari meja perjamuan, kita menerima, dan dalam hidup kita saling memberi. Apa yang Tuhan lakukan pada kita, itulah yang kita lakukan pada sesama. Tuhan memberkati.